البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16. Masih seputar syariat terdahulu, manakala ada orang yang berzina, baik lelaki maupun wanita, maka tidak dirajam, tapi mereka disiksa, kemudian dipenjara hingga datang kematian yang menyambutnya. Naam, dikurung. Namun ini syariat telah dihapus, yang digelari dengan apa? Al-mansukh, dihapus. Kemudian datanglah an-nasikh, itu penghapus. Maka di dalam kaidah agama Islam ini, apabila ada nasikh wal mansukh, maka yang diamalkan adalah nasikhnya, penghapusnya. Al-mansukh la yu'mal, enggak diamalkan. Mahfum insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami syariat ini. Naam, ada an-nasikh, ada al-mansukh. Naam. Kita baca qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Artinya, manakala kedua-duanya terjatuh dalam perbuatan keji, maksudnya berzina, fa'adhuhuma, maka berilah gangguan pada keduanya. Gangguan di sini bisa dengan pukulan, bisa dengan hajar, yaitu didiamkan, enggak diajak bicara, atau dijelek-jelekkan, karena termasuk perbuatan keji. Fa in taba wa aslaha, kemudian apabila kedua-duanya tobat dan memperbaiki keadaannya, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Maksudnya sudah bebaskan, jangan diganggu lagi, jangan pula disiksa. Naam. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha, naam, barakallahu fikum, menerima taubat dan juga zat yang maha penyayang. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas dan juga tambah gamblang, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah walladzani yaqa'ani fil fahishatiz zina. Dan dua orang, lelaki dan wanita, yang terjatuh di dalam perbuatan keji, yaitu perzinaan, fa'adzuhuma bid-darbi wal hajri wat tawbihi, maka ganggulah kedua-duanya. Diperintahkan untuk memberikan gangguan biar mereka enggak tenang gitu ya. Bid-darb, dengan pukulan, wal hajr, yaitu dihajar, didiamkan, enggak diajak bicara, wat tawbih, dan juga apa? Celaan ataupun cercaan. Karena balasannya seperti itu. Ini dulu ya, ini dulu. Fa in taba amma waqa'a minhuma, namun jika kedua-duanya tobat terhadap perbuatan yang telah terjatuh, maksudnya perbuatan perzinaan tadi, wa aslaha, kemudian kedua-duanya memperbaiki keberadaannya atau keadaannya, bima yuqaddimani minal a'malis salihah, yaitu dengan amalan-amalan salihah yang pernah keduanya persembahkan atau yang pernah keduanya lakukan sebelumnya, fasfahu an adahuma, maka berhentilah kalian, maka
berilah mereka maaf dari apa? Gangguan keduanya tersebut. Ini dulu ya. Dulu seperti itu. Belum ada rajam. Nah, kita lihat. Wa istafadu min hadhil ayati, dan diambil faedah dari ayat yang mulia ini, wallati qablaha, dan yang sebelumnya, annar rijala idza fa'alul fahishata yu'dzaun. Bahwasanya kaum lelaki apabila mereka melakukan perbuatan keji yaitu perzinaan maka mereka diganggu. Diganggu di sini maksudnya dipukul tadi itu, diberikan pukulan atau dihajar atau dijelek-jelekkan atau diterta. Nah, kemudian wanisa yuhbasna wa yu'dain. Perempuan pun juga sama. Perempuan dikurung. Kalau perempuan dikurung dan juga diganggu. Fal habsu ghayatuhu al-maut. Yang namanya kurungan, penjara, itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya puncaknya adalah kematian. Maksudnya intinya biar sampai situ, meninggal dan mati di dalam rumah tersebut. Wal adhiyatu nihayatuha ila taubah wassalah. Sedangkan yang namanya gangguan, rintangan tadi itu, dipukul, kemudian dihajar, dicerca, dijelek-jelekkan, itu nanti apa? Ujung-ujungnya biar dia itu tobat. Ujung-ujungnya apa? Biar dia itu taubat dan juga melakukan perbaikan. Wa kana hadza fi sadril Islam. Ini perhatian baik-baik, ini penting ini. Ini hukum ini dulunya berlaku di awal-awal Islam. Berarti menunjukkan agama Islam ini sempurnanya, barakallahu fikum. Coba kalau dengan hukuman yang seperti ini. Mungkin bisa jadi orang akan menganggap lebih ringan itu ya istilahnya, karena enggak dirajam. Kalau dirajam itu kan ngeri. Dirajam itu enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum, ditanam badannya separuh kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia, ngeri. Nah, tapi karena syariat agama Islam ini benar-benar menjaga kehormatan lelaki maupun wanita, maka disyariatkannya adanya rajam tadi, barakallahu fikum. Nah, kita lihat. Summa nusikha bima syara'a Allah wa rasuluh. Kemudian syariat ini yang di awal-awal permulaan Islam dihapus dengan syariat yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa huwa ar-rajm. Ini perhatikan ya, yaitu ar-rajm lil muhsan wal muhsanah. Rajam bagi seorang wanita dan laki-laki yang sudah menikah. Jadi antum harus pandai-pandai memisahkan ini ya, beda ya. Yang berzina dicek dulu. Lelaki perempuan tersebut sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah, paham ya? Maka hukumannya rajam. Tapi kalau yang berzina itu masih gadis atau masih perjaka, hukumannya dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan berapa? Selama setahun. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai wanita apakah diasingkan juga. Kalau keberadaan wanita diasingkan akan menimbulkan fitnah di sana, tambah parah misalkan. Diasingkan itu kan disendirikan. Nah, atau yang semisalnya maka disertai dengan mahramnya. Atau bila perlu ditunggu dengan mahramnya. Apa maksudnya itu ya? Nah, intinya itu hukumannya secara syariat Islam. Cuman karena kita hidup di negara Republik Indonesia yang undang-undangnya bukan bersumber dari Al-Quran was Sunnah, kita bersabar. Kalau seandainya ada perzinaan, menangkap orang yang melakukan perzinaan, jangan kita hakimi sendiri, serahkan pada pihak yang berwajib. Jangan seperti orang-orang oknum-oknum yang mengatakan kita ini kan sekarang harus negakkan syariat Islam. Jadi kalau kita menjumpai orang berzina langsung aja kita rajam katanya. Kita katakan kita siapa? Kita rakyat sipil. Rakyat sipil itu ya rakyat biasa, bukan penguasa, bukan pemimpin. Ada penguasa, ada pemimpin. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Urusan mereka menghukum dengan hukum syariat Islam, urusan mereka. Kalaupun tidak, itu urusan mereka. Yang jelas kita jangan main hakim sendiri. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Karena sebagian orang mungkin yang masih terkena pemikiran-pemikiran khawarij seperti itu. Jadi ada satu orang mencuri, ditangkap langsung dipotong tangannya. Karena apa? Karena menegakkan hukum-hukum apa? Islam. Biar orang takut atau yang semisalnya. Kalau dia pemimpin enggak masalah. Kalau dia penguasa enggak masalah, tapi kalau rakyat sipil enggak bisa. Enggak bisa, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu penerapan syariat Islam ini manakala berada di suatu negara dan negara tersebut negara yang berlandaskan Al-Qur'an Sunnah, na'am. Tapi kalau selama negara tersebut hukumnya bukan hukum Al-Qur'an was Sunnah, bukan hukum Al-Qur'an was Sunnah,
maka kita sebagai rakyat yang biasa serahkan aja pada pihak yang berwajib. Nah, barakallahu fikum, karena urusan mereka. Dosa atau enggak dosa urusan mereka ya. Adapun kalau kita ditanya, "Mas, bagaimana ini hukumnya secara syariat Islam?" Kita jelaskan, secara syariat Islam dipotong tangannya kalau mencuri. Secara syariat Islam dirajam kalau yang berzina sudah menikah. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Walaupun mereka nanti mengatakan, "Oh gitu ya." Ya biarin. Yang jelas ketika kita ditanya, jawab sesuai dengan al-haq gitu ya. Walaupun nanti hukumannya tetap sesuai dengan hukuman mereka. Karena seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Summa nusikha bima syara'a Allah wa rasuluhu wa huwa ar-rajm lil muhsan wal muhsanah wa huma al-hurran al-balighan al-aqilan alladzani jama'a fi nikahin sahih. Maksudnya rajam ini diperuntukkan bagi seorang yang sudah menikah, lelaki maupun wanita yang dua-duanya merdeka, kemudian dua-duanya dewasa, kemudian dua-duanya berakal, dua-duanya barakallahu fikum berhubungan badan dalam keadaan nikah yang sahih. Maksudnya dua-duanya sudah pernah menikah itu ya. Dua-duanya menikah. Barakallahu fikum. Hatta walaupun duda, janda itu dihukumi sudah pernah menikah belum? Ayo, tetap hukumannya rajam. Paham belum? Jadi jangan antum samakan dengan yang gadis sama perjaka tadi itu. Kalau gadis sama perjaka tadi hukumannya apa? Ditambuk berapa kali? 100 kali cambukan, diasingkan selama setahun. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar terbedakan. Naam. Kita lihat di sini. Wal jaldu mi'atu jaldatin wa taghribu 'amin li ghairihima. Dan cambukan 100 kali cambukan dan pengasingan selama setahun untuk yang selain keduanya, yaitu untuk apa? Untuk lelaki dan wanita yang belum menikah. Mahum soal ini ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Innallaha kana tawwaban 'ala 'ibadihi taibin rahiman bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat terhadap hamba-hambanya yang bertaubat, rahiman bihim, zat yang maha penyayang terhadap mereka. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Sudah kita lewati pembahasannya. Pintu taubat terletak barakallahu fikum di arah barat. Paham ya? Dan Allah Subhanahu wa taala membukanya lebar-lebar semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah tertutup sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah tersebut. Yaitu sampai barakallahu fikum tegaknya hari kiamat wal iyad billah. Jadi taubat itu jangan ditunda-tunda, segera, karena taubat sumber keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Ayat yang ke-17 dari surat An-Nisa menjelaskan bahwasanya tobat itu akan diterima manakala orang tersebut melakukannya bukan menyengaja dan bukan pula di atas ilm, mengetahui hukum perbuatan maksiat yang dia lakukan. Hatta walaupun seandainya dia pun melakukan dalam keadaan tahu hukumnya dan taubat dengan taubat yang benar, itu pun juga diampuni nanti. Cuman hukum globalnya kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanya saja taubat itu Allah Ta'ala terima bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji atau kejelekan didasari karena kebodohan. Dia enggak tahu hukumnya. Dia enggak tahu akibatnya. Kemudian tsumma yatubun min qaribin. Kemudian dalam waktu dekat taubat. Jadi dia enggak menunda-nunda. Dalam waktu yang sangat dekat dia langsung bertaubat. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Maka mereka-mereka ini Allah Ta'ala berikan taubat atas mereka. Namun ingat syarat-syarat taubat sudah kami lewati berkali-kali. Syarat-syarat taubat secara globalnya ada berapa ihsan? Dengan waktunya juga ada 6. Pertama, ikhlas. Kedua,
meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ketiga, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Kelima, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Keenam, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Itu ingat-ingat ya, syarat-syarat diterimanya taubat. Jadi kalau taubat itu serius, barakallahu fikum, jangan dikenal dengan apa kemarin? Taubat sambala yusambilu sambalatan, ya, taubat sambal istilahnya. Nah, barakallahu fikum, jangan, tapi serius taubat itu. Karena kalau taubat sambal itu sudah kami sebutkan berkali-kali. Orang taubat sambal itu kalau kepanasan, kalau kepedesan taubat dia. Tapi kalau sudah enggak pedes, pengen lagi makan sambal tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan seperti itu. Mahum insyaallah? Paham? Paham insyaallah? Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Na'am, qala al-mufassirun atau wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah innama yaqbalullahu taubata minal ladzina yartaqibuna al-ma'asi wadh-dhunub bijahlin minhum li'aqibatiha wa ijabiha lisakhatillah fa kullu 'asin lillah mukhti'an aw muta'ammidan fahuwa jahil bihadzal i'tibar. Nah, perhatikan baik-baik ini. Hanya saja Allah taala menerima taubat dari orang-orang yang mereka melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa disebabkan karena kebodohan yang muncul dari mereka. Bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap akibat di balik perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi dia mencuri, dia nggak tahu kalau mencuri itu konsekuensinya dipotong tangannya misalkan. Dia berzina, dia nggak tahu kalau berzina itu konsekuensinya dirajam misalkan atau dicambuk misalkan. Nah, kita lihat. Naam, bodoh terhadap akibat di balik perbuatan tersebut wa ijabiha, dan juga bodoh terhadap bahwasanya perbuatan tersebut mengharuskan dia mendapatkan kemurkaan Allah taala. Faqulu 'asinillah, maka setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, mukhti'an aw muta'ammidan, baik dia sumbernya karena kekeliruan, ketidaksengajaan ataupun sengaja, fahuwa jahilun bihadzal i'tibar, maka dia dikatakan bodoh dengan sudut pandang ini. Wa in kana 'aliman bitahrim, ini penting ini ya. Jika dia melakukan perbuatan maksiat, tahu kalau itu maksiat, tahu kalau itu haram, summa yarji'una ila rabbihim bil inaba wat ta'ah, masih ada kemuliaan, bayangkan. Masih ada rasa kasih sayang Allah Ta'ala berikan. Dia tahu kalau itu haram, dia tahu kalau itu maksiat. Itu pun kalau mereka yarji'una ila rabbihim, kembali kepada Rabb mereka, tobat maksudnya, bil inabah, dengan sifat benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala, wa ta'ah, dan juga benar-benar taat kepada Allah Ta'ala qabla mu'ayyantil maut, sebelum datang kematian, faulaika yaqbalullahu taubatahum, mereka pun masih diterima taubatnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dalam firman yang lainnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan fahisyah, perhatikan baik-baik, perbuatan keji, perzinaan, pencurian atau yang semisalnya, kemudian apa? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ingat bagaimana? Fastaghfaru lidzunubihim, akhirnya mereka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah taala terhadap dosa-dosa mereka. Perhatikan baik-baik. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Paham ya? Tapi ingat, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syaratnya ini, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang tobat tersebut hendaknya tidak terus-menerus terhadap perbuatan maksiat yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu. Nah, terus bagaimana? Ingat-ingat syaratnya tadi, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dan ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Jadi taubat jangan jadi permainan. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Faulaika yaqbalu taubatahum, maka Allah taala masih menerima taubat mereka. Wa kana Allahu 'aliman bi khalqihi hakiman fi tadbirihi wa taqdirih.
Perhatikan baik-baik ya. Maka sungguh Allah Ta'ala mengetahui terhadap makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya dan juga takdirnya. Semuanya tepat pada sasarannya, enggak pernah meleset. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah meleset. Seperti yang kami kisahkan, satu contoh ada rezeki, antum mengejar rezeki belum tentu mendapatkannya yang antum kejar tersebut, tapi rezeki tidak pernah meleset dari sasaran yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sekecil apapun rezeki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah ketetapannya meleset dari orang-orang yang sudah Allah Ta'ala takdirkan. Tapi orang terkadang mencari rezeki, mengejar suatu rezeki, mengejar sesuatu yang barakallahu fikum sifatnya harta atau duniawi, dia kejar tapi enggak dapat. Karena bukan rezekinya. Tapi kalau sudah jadi rezekinya, antum enggak ngejar pun, pasti rezeki itu datang kepada antum tanpa antum sangka-sangka, atau tidak? Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Sumber rezeki, sumber kenikmatan, puncaknya berada kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia makhraja. Apa itu makhraj? Solusi, jalan keluar, kemudahan, semuanya mudah, rezeki lancar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini antum rasakan saja. Bagaimana antum nikmati kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan ketakwaan akan melahirkan apa kemarin? Tawakal. Tawakal ini kita butuhkan, barakallahu fikum. Bukan seperti tawakalnya orang-orang yang berpangku tangan, seperti jama'atut tabligh atau yang semisalnya, yang mereka khurut sana kemari kemudian meninggalkan keluarganya. Sebagian mereka terlantar, sebagian mereka enggak dikasih nafkah, alasannya tawakaltu 'ala Allah katanya. Aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka hidup ya hidup, kalau mereka mati ya mati, itu takdir Allah katanya. Rezeki kan tangan Allah katanya. Nah terus ya seperti ini, kita tawakalnya harus kepada Allah Ta'ala. Dia enggak ninggalkan bekal wal syai'. Paham ya? Pergi khurus 40 hari keluarganya tinggal, katanya tawakal Allah katanya. Paham ya? Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah katanya. Jika kamu sudah berkeinginan kuat, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tinggal 40 hari, pulang meninggal dunia keluarganya. Paham ya? Allah musta'an, enggak dikasih nafkah wala syai'. Ini keliru ya. Tapi tawakal yang benar, ingat-ingat, sidqul i'timad 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Itu definisi tawakul yang sering ana ucapkan dan disebutkan oleh para ulama. Ingat-ingat ya, sidqul i'timad 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw ma akhdil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Apa artinya? Kejujuran penyandaran hati. Jadi antum sandarkan hati antum kepada Allah itu jujur gitu loh. Di dalam apa? Di dalam mendatangkan kenikmatan, manfaat-manfaat. Dan di dalam menolak petaka atau bala atau perkara yang membahayakan. Harus sandarannya kuat, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Seperti ya orang kerja, mencari maisha, mencari kehidupan, barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk apa? Tawakal 'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai antum memiliki apa? Pemikiran di benak antum tawakal itu hanya berpangku tangan. Jangan. Berpangku tangan itu bukan bentuk tawakal, bahkan qadhun fi syariah. Celaan terhadap apa? Syariat. Nah, barakallahu fikum. Antum sekarang talabul ilm, mencari ilmu, ini bentuk tawakal. Karena mencari ilmu sebab apa? Rezeki. Sudah kita lewati kan pembahasannya. Mencari ilmu itu sebab rezeki, bukan berarti wah orang-orang katanya tawakal tapi duduk terus tiap hari di masjid. Belajar terus di masjid misalkan. Justru belajar mencari ilmu itu apa? Termasuk sebab mendapatkan apa? Rezeki. La'allaka turzaqu bih, kata Rasulullah. Bisa jadi kamu itu dapat rezeki karena saudaramu yang mencari ilmu tadi, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya orang mencari ilmu itu jangan celah. Apalagi yang dicari ilmu apa? Syar'i. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber barakallahu fikum rezeki. Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Jadi sudah kita selesaikan mengenai barakallahu fikum, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang harus kita lakukan
perkara yang harus kita tunaikan dan tidak perlu kita menunda-nunda taubat tersebut, karena penundaan berakhir kepada apa? Bertumpuknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga tidak sempat lagi bertaubat, hingga akhirnya ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai gharghara yugharghiru ghargharatan. Nah, barakallahu fikum, itu sudah enggak terima lagi apa? Taubatnya, wal a'yadu billah. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin.